kezaliman yang paling berbahaya tatkala Anda menzalimi banyak orang. Di antaranya Anda menzalimi banyak orang. Hati-hati, Anda menzalimi banyak orang. Tidak sama dengan Anda menzalimi orang lain, satu orang, tidak sama. Kalau Anda menzalimi satu orang, Anda akan disidang oleh Allah dengan orang tersebut, yang sidang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda menzalimi banyak orang, repot, yang nuntut Anda banyak kali. Banyak sekali yang nuntut Anda. Dan ini biasanya berkaitan dengan kepemimpinan. Hati-hati. Pemimpin yang adil pahalanya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan 7 golongan orang-orang yang hebat seluruhnya. Orang yang pertama Nabi sebutkan imamun adil, imam yang adil. Ini orang paling hebat. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan afdhalul mujahidin, orang imam yang adil, pemimpin yang adil. Saya katakan bupati yang adil, gubernur yang adil, presiden yang adil, menteri yang adil, inilah mujahid yang terbaik. Kenapa? Dia berusaha memberikan kebaikan bagi negerinya, bagi masyarakat yang banyak. Kalau dia mengeluarkan suatu hukum, suatu peraturan yang itu baik, maka yang merasakan kebaikan tersebut banyak orang, maka pahalanya luar biasa. Makanya Nabi tatkala menyebutkan 7 golongan yang dinamai oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, yang pertama Nabi sebutkan adalah pemimpin yang adil. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dia bejat, ternyata dia membuat peraturan-peraturan yang menyiksa masyarakat, dia korupsi, ngambil uang demi kepentingan pribadinya, dia mengorbankan kebahagiaan masyarakat demi kebahagiaan dirinya, maka dia akan binasa pada hari kiamat. Kenapa? Yang akan tuntut dia banyak orang. Yang akan tuntut dia banyak orang. Maka Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi jannah. Tidaklah ada seorang hamba dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu dia meninggal ternyata dia berbuat ghish, yaitu tidak berbuat yang terbaik bagi rakyatnya, bagi anak buahnya. Curang untuk kepentingan dirinya sendiri dan yang lainnya. Maka Allah akan haramkan bagi dia surga. Dan pantas dia demikian. Kenapa? Waktu di dunia dia ingin mementingkan kebahagiaan dirinya dengan mengorbankan kebahagiaan banyak orang. Demikian juga orang-orang yang mengolah harta negara tidak benar. Kata Nabi SAW, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Ada orang-orang yang mereka mengolah harta negara tanpa sesuai prosedur untuk kepentingan dirinya, dia korupsi. Ini hati-hati ya. Mencuri, kalau kita ada seorang mencuri rumah orang, mencuri satu orang. Tapi kalau korupsi dia mencuri harta rakyat, hati-hati. Dosanya tidak sama. Dosanya tidak sama. Kata Nabi SAW, falahumun naru yaumal qiyamah. Bagi orang ini yang mengolah harta negara tidak sesuai dengan prosedur, tidak benar, ya, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Antum bayangkan ada orang dikasih proyek buat aspal jalanan 10 kilo. Kemudian dia korupsi. Aspalnya dibuat tipis, dibuat sempit ya. Dikurangi sedikit saja, ketebalannya harusnya 5 cm, mungkin diambil 2 cm, tinggal 3 cm. Kemudian lebarnya dikurangi berapa? 10 cm lah. Kali 20 kilo, duitnya miliaran. Dia sudah hitung, pintar hitung dia. Ya. Sebelum korupsi dia sudah hitung baik-baik ya. Karena kalau sedikit ngapain? Dia hitung baik, banyak ya sudah. Akhirnya dia bikin proyek, berarti tidak sesuai dengan standar pemerintah misalnya, dia korupsi kerjasama dengan si fulan korupsi. Akhirnya jalannya cepat rusak. Baru berapa bulan sudah rusak, mulai bolong. Jalan ini harusnya bisa bertahan 5 tahun, mungkin belum setahun sudah rusak. Akhirnya banyak mobil lewat jalan tersebut, jeglek, bayangkan. Ribuan mobil tiap hari. Setiap jeglek itu dosa ya. Iya, beneran. Uang dia 5 miliar udah habis. Tapi jeglek-jeglek tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mobil cepat masuk bengkel, kenapa? Rusak, karena kena bolong terus ya. Dia tidak sangka, dia tidak sadar kalau ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka seorang berhati-hati, jangan sampai menzalimi banyak orang.